Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah untuk sesi kali ini kita wawancara eksklusif dengan Bapak Sinarto, Kepala Dinas Kebudayaan, Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Salam sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Menarik untuk kita simak bersama karena dalam masa pandemi ini berbicara budaya, terutama potensi pariwisata jelas menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian masyarakat untuk berkeluh kesah dengan euforianya karena memang sangat dihantam sekali. Bapak, pertanyaan pertama yang menarik adalah bagaimana kiat-kiat khusus untuk menyiasati, untuk memberikan support kepada masyarakat, terutama pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata dulu Bapak, mungkin yang utama mungkin itu. Terima kasih Mas Heru. Jadi begini, memang siapapun paham betul persoalan COVID dan pariwisata. Sektor yang paling kena memang pariwisata. Tetapi kita mencoba memberikan satu motivasi kepada teman-teman bahwa COVID itu ada. Dan pengusaha itu kayak kapal berlayar itu. Dalam kondisi ombak besar pun tidak boleh berhenti. Kalaupun dalam kondisi normal 2 mesin dijalankan, kalau dalam kondisi yang sangat tidak normal 1 mesin cukup. Artinya untuk menghadapi hantaman tetap bisa berjalan. Nah, itu sama filosofinya. Teman-teman usaha pariwisata kami dorong tetap melakukan satu pemahaman yang serius. Barangkali dengan adanya COVID itu lalu ada tambahan strategi yang nantinya itu meningkatkan performa karena COVID ini global. Dan sekarang antara wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, semuanya punya tuntutan sehat. Makanya ada istilah CHSE ya, dari sehat, bersih, sustainable dan juga lingkungannya dikerjakan dengan baik, itu menjadi satu pertaruhan global. Nah, pada saat kondisi COVID inilah teman-teman saya ajak mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global. Insya Allah yang namanya kepariwisataan nanti akan berkembang dengan baik. Kejenuhan orang itu ada kecenderungan ingin pergi kemana dia lalu bisa mendapatkan refreshing lah untuk jiwanya yang kalut, yang capek, yang tiba-tiba nanti insya Allah pelan-pelan akan meredup yang namanya COVID, baru pergerakan berjalan. Kalau tidak ada persiapan itu, ya nanti kita tertinggal lagi. Makanya sekarang kami kasih satu ruang-ruang dialog ya, ruang-ruang eksperimen melakukan kajian digitalisasi. Kami dari pemerintah Jawa Timur menyiapkan ruang-ruang pemasaran melalui digital, melalui online, semuanya tetap ada. Cuma memang orang yang berkunjung itu yang masih belum bisa karena adanya aturan-aturan untuk tidak membuat kerumunan dan sebagainya. Tapi untuk bisnis strateginya tetap kita dorong. Siap Bapak. Untuk di bidang kebudayaan sendiri Bapak, mungkin masyarakat juga harus paham bahwa beliau ini basicnya dalang ya Bapak ya. Artinya kalau berbicara budaya, insya Allah beliau sangat paham. Teman-teman pelaku budaya saat ini Bapak juga merasakan sepinya job mereka, merasakan dalam masa pandemi ini aktualisasi mereka yang tidak bisa tereksplor keluar. Langkah-langkah apa juga yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melihat teman-teman pelaku budaya ini Bapak? Terima kasih. Barangkali sebagai pengantar saya harus menyampaikan apa adanya. Kami mohon maaf terhadap teman-teman pelaku seni pertunjukan ya, karena memang bisnisnya itu betul-betul bertolak belakang dengan persyaratan untuk menghadapi COVID. Ya, namanya pertunjukan itu pasti ditonton. Saya sendiri dalang Mas Heru. Sudah sekian kali saya tidak diizinkan untuk tampil di masyarakat. Tapi enggak apa-apa. Kembali lagi, yang terjadi sekarang adalah mencoba melihat peluang pasar baru. Kalau penjenengan melihat di dunia digital, di video-video di YouTube, sekarang banyak teman-teman dalang yang sudah laku. Dalang dipersyaratkan punya rumah untuk pertunjukan, lalu orang yang nanggap biasanya kita datang ke rumahnya, sekarang dibalik, yang nanggap itu datang ke rumahnya dalang dan dia tampil di rumah itu tidak ditonton, tapi secara media dia kenalkan siapa yang nanggap, lalu kolega-kolega yang nanggap disebut semua orangnya.
namanya di situ. Dan itu sekarang laku. Hanya saja memang nilainya sangat rendah dalam arti material bisnisnya. Kalau dulu 150 juta, sekarang mungkin 25 juta cukup. Karena tidak membawa perangkat yang banyak. Ada keterbatasan jumlah orang dan lain sebagainya. Ringan, tapi kalau tidak kreatif nggak muncul. Nah itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Di Jawa Timur, teman-teman pedalangan, kami ambilkan dari anggaran provinsi dengan istilah wayang virtual. Kita dorong buat pertunjukan secara virtual paling lama 1 jam mas, dengan lakon yang cukup bisa ditonton. Dan ini kita jalankan, termasuk dagelan online itu juga begitu. Itu kita tampilkan sehingga kemarin saya lapor Bu Gubernur izin. Kami akan rubah yang namanya model penyelenggaraan kesenian kami dari offline menjadi online dan volumenya lebih banyak. Makanya di Cak Durasim YouTube, di Disbudpar YouTube sekarang banyak pertunjukan ludruk, wayang, dagelan, tari, musik itu banyak. Dan itu yang menjadikan satu pilihan baru. Barangkali nanti setelah Covid itu masih bisa dijalankan ya alhamdulillah. Tapi offline tetap berjalan lagi kan begitu. Ada ruang kreatif. Memang Covid itu meretas semuanya, Pak. Udahlah. Entah itu persoalan kesalahan sosial yang biasanya enak disampaikan melalui pertunjukan, entah itu bisnis yang biasanya bisa diraih melalui pertunjukan, sekarang sulit. Sisi manusia lebih penting daripada yang lain. Makanya kita tetap dukung program yang ada dengan berbagai cara. Masyarakat sehat, insya Allah kesenian berjalan, pariwisata berjalan. Langkah-langkah aktualisasi yang sudah dilakukan Bapak untuk membantu dalam tanda kutip teman-teman pelaku pariwisata. Kami masyarakat juga paham bahwa ada beberapa stimulus yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata pusat. Seperti apa saja sudah dilakukan di Disbudpar Jawa Timur? Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Gini, karena ini lembaga ya harus bekerja melalui regulasi. Yang bisa kami lakukan, insya Allah kami lakukan. Tapi yang tidak bisa, kami pun tidak berani melakukan. Nanti risikonya panjang. Sehingga yang bisa kami lakukan sekarang adalah bimbingan-bimbingan teknis. Lalu apa istilahnya pengenalan strategi. Kalau di dunia pemasaran mengenalkan bagaimana lalu sekarang punya ruang-ruang galeri digital yang nantinya semua kabupaten kota akan masuk ke situ di MITF begitu, tidak offline seperti biasanya itu. Nah, seperti itu. Lalu lagi kalau seniman kita ajak bagaimana memahami digitalisasi pertunjukan wayang. Karena teknisnya beda, Pak. Gerakan wayangnya beda, arah lampunya beda, lalu garap gendingnya beda dan sebagainya, termasuk penari-penari juga begitu. Bagaimana mengatur koreografinya kita kenalkan. Dengan siapa? Dengan tenaga-tenaga yang saya anggap expert. Saya datangkan seorang sutradara, saya datangkan seorang penyanyi beken, kami datangkan teman-teman yang bisa membuat komposisi musik karawitan yang bagus, supaya apa? Muncul sebuah kecerdasan baru, karya baru yang memang bisa disampaikan melalui digital. Karena apa? Di digital itu persaingannya juga tinggi, persaingannya. Ya kalau offline itu paling karo tonggone. Nek wis masuk YouTube itu sak donya bersaing, Pak. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kita teledor, menganggap enteng, mesti kita dikatakan jelek. Makanya tampil harus bagus lagi gitu loh. Yang kita lakukan ke sana, Mas. Kalau bantuan yang sifatnya bantuan langsung, kalau bukan kewenangan kami nggak berani. Yaitu urusan dinsos, bukan kami. Gitu. Saat ini yang menarik Bapak, imbas dari masa pandemi berkaitan dengan adanya refocusing yang dilakukan oleh baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, Bapak. Program-program apa saja yang mendapatkan akhir dalam artian stuck di tempat karena harus direfocusing, program-program apa yang masih bisa jalan, Bapak, di Disbud? Ya, jadi begini, kami melakukan koordinasi dengan Bapeda tentunya. Sejauh refocusing itu memang harus dilakukan, ya kami lakukan. Tapi kami pun harus punya pembelaan terhadap tugas fungsi kami. Sehingga yang bisa kami lakukan sekecil apapun tetap kami maksimalkan. Antara lain ya tadi itu, kemarin ada pertunjukan Hari Musik Nasional. Kami coba teman-teman dari kabupaten kota kita ajak bermain
bagaimana jarak jauh untuk bisa mengkomposisi sebuah musik. Lalu lagi kami bisa bekerjasama dengan masyarakat Blitar yang membuat pertunjukan Krisnayana, ternyata juga bagus ya responnya. Lalu lagi kami bekerja dengan teman-teman pariwisata mencoba membuat yang namanya itu wisata virtual. Nah, sekarang ada Pak, penyelenggara juga ada wisata virtual. Itu nilainya tidak tinggi itu. Kalaupun dihitung rupiah gitu jadi murah. Artinya kalau di bagus masih bisa kita lakukan. Lalu pertunjukan-pertunjukan, ludruk, wayang semuanya dengan biaya murah memanfaatkan energi yang masih ada di tempat kami. Kami tidak diam kok. Terus berjalan. Bahkan kami mencoba untuk membaca peluang. Loh bisa jadi nggak selesai loh masa depan. Nek gak rampung ya apa Pak Dewi iki. Tapi manusia itu pembelajar Pak. Manusia itu pembelajar. Jadi menghadapi sesuatu dengan ketenangan dan kreatif atau ketenangan dan inovatif pasti menemukan yang namanya titik temu di mana kesulitan bisa diselesaikan. Tapi kalau kita filosofinya wis sambat dhisik, ngersulo dhisik, enggak akan selesai hidup dihadapi dengan rasa ngersulo karo sambat, enggak akan selesai. Ya. Bapak, pesan khusus Ibu Gubernur Jawa Timur kepada Bapak sebagai Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terkait dalam masa pandemi ini, poin-poin apa yang beliau sampaikan khusus kepada Bapak Sinarto? Terima kasih. Ibu Gubernur itu yang pertama pasti prioritasnya bagaimana derajat kesehatan itu bisa tercapai. Sehingga seluruh teman-teman seniman kita ajak untuk ikut mendukung program itu. Yang kedua, dirinya sendiri paling tidak juga paham pada persoalan yang kita hadapi sama-sama ini. Kesulitan pemerintah sebetulnya tidak semata-mata menjadi sebuah sumber kesengsaraan, tidak. Tapi mencari cara bagaimana lalu kolaborasi pemerintah, lalu maksud itu dinas ya, dengan teman seniman, dengan teman pelaku pariwisata itu menemukan format baru untuk menghadapi perkembangan kondisi seperti ini. Kita tetap berjalan saja. Ibu menyampaikan itu, udah Pak Asin, tetap berjalan. Jangan lalu gara-gara COVID kebudayaan nggak bisa berjalan, pariwisata nggak bisa berjalan. Tapi titik capaiannya pasti ada plus minusnya, itu yang harus disadari. Emosional saya pikir perlu ditekan. Tapi bagaimana kreatif, tetap bekerja, tetap melakukan sesuatu yang terbaik kita lakukan. Yo, yang namanya sedih ada Pak, semuanya sedih. Saya pikir itu persoalan yang semuanya kita rasakan. Bahkan negara lain pun ada yang lebih parah dari kita. Di kita masih lumayan lah bisa berjalan pelan-pelan walaupun bersambung kondisinya. Insya Allah Bu Gubernur masih concern Pak terhadap budaya dan pariwisata. Desa wisata masih didorong. Di tengah-tengah COVID Ibu datang meresmikan desa wisata, kami senang. Pak Sin, jaga sustainable-nya, kelanjutannya, siap Bu. Bahkan kami ikutkan ke tingkat nasional. Semoga dapat doanya teman-teman nanti Jawa Timur bisa unggul ya. Kami kemarin mendaftarkan sekitar 200 desa wisata loh Pak, ke tingkat nasional, dan insya Allah saya kemarin mendengar ada kabar baik. Nah itu nanti ada tahapan sampai dipilih 50 terbaik. Pesertanya sekitar 1.800-an. Saya sampaikan Pak Menteri Jawa Timur siap mengikuti program Pak Menteri. Siap Cak Sin, alhamdulillah. Nah Bugub sangat serius itu. Ya di situ. Okay. Program berbicara derajat kesehatan Pak, program vaksin yang sudah dilakukan baik di internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur maupun untuk pelaku-pelaku pariwisata dan teman-teman seniman mungkin sudah dilakukan seperti apa Pak? Terima kasih Mas Heru. Kami tetap menyampaikan kepada teman-teman kabupaten kota yang mengkoordinir keberadaan teman-teman pelaku usaha pariwisata maupun seniman itu ada di kabupaten kota. Kami menyampaikan kepada provinsi, oke Pak Sin, itu tetap dilakukan pendekatan ke teman-teman kabupaten kota supaya apa? Cara mengorganisasinya jelas. Ya memang ada beberapa yang langsung dilayani di provinsi itu ada. Enggak apa-apa. Dan sekarang kan enak, sekarang akhirnya itu siapapun harus kan. Sehingga teman-teman seniman justru kami ingatkan, yang belum vaksin cepat vaksin. Kalau ada kesulitan lapor ke kami. Kami akan bantu untuk ngurus sejauh mana Anda mendapatkan kemudahan. Dan pelaku pariwisata juga begitu. Bahkan masuk dalam dalam tata kelola bisnis pariwisata di hotel itu boleh buka kalau tenaga karyawannya sudah
vaksin. Kalau dulu kan istilahnya rapid, antigen, sekarang vaksin. Ada rekomendasi-rekomendasi seperti itu dan teman-teman kabupaten kota memperhatikan betul. Karena perputaran ekonomi pariwisata itu akan terintegrasi di mana-mana. Semuanya orang paham. Yang memang agak sulit memang kebudayaan memang. Support dari lembaga-lembaga eksternal Bapak mungkin terkait bagaimana memberikan support Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur, bagaimana mereka melakukan sebuah bantuan stimulus untuk membantu teman-teman pelaku pariwisata, teman-teman PHRI, mungkin teman-teman Kadin. Selama masa pandemi Bapak rasakan seperti bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Dari sisi pemerintah, gubernur mensyaratkan adanya rembuk nyekrup. Artinya sektor-sektor lain, katakan saja dinas kesehatan itu hendaknya juga kerjasama dengan pariwisata untuk mendukung pergerakan, katakan saja vaksinasi dan lain sebagainya ya. Kalau dari PHRI, dari teman-teman Kadin dan sebagainya itu memperhatikan bagaimana Pak Sin cara kita mempersiapkan kebangkitan ke depan. Dia memberikan support, ide-ide bagus dari orang-orang yang bisa memberikan satu alternatif untuk memecahkan persoalan bisnis itu. Di PHRI juga begitu Pak. Sekarang justru sudah mulai persiapan, katakan saja mempersiapkan hotel-hotel yang mampu memenuhi CHSE karena untuk persaingan global. Semuanya bergerak dan semuanya paham betul. Lalu lagi kalau dari masyarakat juga begitu, Pak Darwis itu juga membantu dengan sekuat tenaga untuk memberikan support kepada pelaku pariwisata, bahkan dia sendiri juga melakukan pendekatan langsung ke mereka selain dengan kita. Jadi sebetulnya pentahelik itu berjalan baik. Ya memang siapa yang sabar membaca itu kan belum tentu semuanya paham. Akademisi sekarang menemani saya untuk mengkolaborasi desa wisata. Teman-teman dari perguruan tinggi besok mau ke Trenggalek, kapan hari sudah di Banyuwangi ya, kapan-kapan itu di Lamongan. Kita ajak terus berkeliling dan tidak berhenti. Gitu. Terakhir Bapak, pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan terutama kepada pelaku pariwisata dan teman-teman pelaku budaya, seniman, masyarakat Jawa Timur Bapak, mungkin bisa disampaikan secara lugas sehingga mereka paham bagaimana sebenarnya kondisi budaya dan pariwisata, dan seperti yang Bapak sampaikan harus punya satu sisi inovasi, satu sisi kreatif yang perlu ditonjolkan. Apa saja Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama saya terima kasih dengan media penjenengan ya. Terima kasih, artinya penjenengan memberi peluang saya untuk menyampaikan atau dalam acara ini sudah salah satu bentuk bahwa ada satu bekerja bersama ya, dari pentahelik itu, dari media sudah muncul. Terima kasih ya. Yang kedua saya sampaikan salam dari pemerintah Jawa Timur untuk teman-teman pengusaha pariwisata dan kebudayaan. Yang kita lakukan sejauh yang bisa kita lakukan. Kita tidak boleh berhenti, kita harus terus berjalan. Karena apa? Saya pikir masih adalah masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Dan COVID ini, saya pikir saya setuju dengan pikirannya Pak Presiden. Itu memang juga memberi pembelajaran kehidupan yang lebih berani menghadapi sebuah kenyataan. Tidak pernah ada yang namanya tidak ada perubahan. Pasti ada perubahan. Dan semoga setelah COVID kita punya kecerdasan yang lebih dari yang kemarin, dinyatakan dengan karya-karya kita, dengan produk-produk inovasi kita, dengan produk-produk kreativitas kita. Kalau digitalisasi betul-betul menjadi salah satu pilihan ketika teknologi maju, ya teman-teman seniman, teman-teman pelaku pariwisata harus memanfaatkan digitalisasi secara maksimal. Gitu loh. Jangan ragu-ragu. Kita dihadapkan di situ. Dan saya membaca bahwa peluang pasarnya untuk kebudayaan dan pariwisata semakin luas. Karena apa? Dunia sudah tidak disekat lagi. Ya, inilah yang menurut saya harus diwaspadai oleh teman-teman untuk menuangkan sebuah karya yang bagus, merelakan dan ikhlaskan energi untuk masa depan. Sudah, insya Allah nanti akan berlalu COVID. Tapi jangan lupa, ketika COVID tidak ada, Anda dihadapkan pada persaingan yang luar biasa. Kalau kita sekarang hanya merenungi dengan kegelisahan tanpa pekerjaan penting, saya pikir nanti kita akan rugi.
Jadi ayo bekerja sama, kami dari pemerintah siap untuk memfasilitasi teman-teman bekerja secara maksimal dan menemukan format bisnis yang baik ke depan. Siap. Luar biasa Bapak, optimisme seorang Bapak Sinarto terkait bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menjawab pesimisme dari teman-teman pelaku pariwisata dan pelaku budaya. Optimisme inilah yang harus didengarkan oleh masyarakat dan menjadi sebuah dorongan untuk lebih berkreasi dan lebih melakukan inovasi ke depan. Karena tantangan ke depan setelah pandemi mungkin lebih besar lagi Bapak ya. Persaingan akan semakin hebat dan luar biasa Bapak. Sekali lagi kami terima kasih kehormatan buat kami dari Maki News Bapak untuk bisa berbicara dengan Bapak. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk Bapak. Saya akhiri, saya Heru Satrio, pemimpin umum redaksi Maki News TV. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.